Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Abjul dari kelas A Pendidikan Kimia dengan NIM 441420011. Di video singkat ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi pendidikan STEM. Jadi, kalau berbicara tentang filosofi pendidikan STEM, filosofi itu diartikan sebagai yang mencakup seluruh tentang mengenai STEM tersebut, di mana yang ditanya itu kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana pendidikan STEM itu terbentuk. Sehingga itu mari kita bahas sama-sama. Ada 4 pokok bahasan yang saya cantumkan dalam PowerPoint dan saya akan jelaskan di video singkat ini. Oke, di dalam PPT saya itu pokok bahasan yang akan kita bahas ada 4, yaitu yang pertama di latar belakang dari STEM, yang kedua pengertian pendidikan STEM, yang ketiga mengapa STEM itu penting untuk dipelajari bagi kita sebagai calon pendidik maupun orang yang akan mempelajari dan akan berhasil di kemudian hari. Yang keempat itu yaitu tujuan hakikat dan faktor yang akan mempertimbangkan bagaimana STEM itu akan sukses di kemudian hari. Mari kita membahas satu persatu dari 4 pokok bahasan ini, yaitu kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang dari pendidikan STEM. Sebelum kita melangkah jauh, kita harus mengetahui dulu latar belakang dari pendidikan STEM, agar kita tahu bagaimana sih STEM ini dapat terjadi. Langsung saja kita ke pokok bahasan pertama, yaitu tentang latar belakang pendidikan STEM. STEM ini diluncurkan oleh pertama kali National Science Foundation atau lebih disingkat dengan NSF di Amerika Serikat pada tahun 1990-an sebagai tema, yaitu gerakan reformasi pendidikan untuk menumbuhkan segala angkatan kerja bidang-bidang STEM. STEM mengembangkan warga negara yang melek akan STEM atau STEM literation, serta meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi iptek. Itu menurut research dari tahun 2011. Kata STEM ini sebagai slogan reformasi pendidikan di Amerika Serikat pada abad ke-21 untuk menghasilkan SDM yang berkualitas bagi peningkatan daya saing bangsa. Gerakan reformasi pendidikan STEM ini didorong oleh laporan dari berbagai studi karena terjadinya kekurangan kandidat kerja untuk mengisi lapangan pendidikan di STEM. Dan untuk pendidikan STEM ini atau program kerja dari STEM ini di Amerika sudah terhitung bahwa sudah berjalan dengan datar dan bahkan tersaingi oleh negara Cina, India karena perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematika dari kedua negara tersebut yang lebih maju. Ini merupakan kata Freudian pada tahun 2005. Oleh karena itu, STEM ini di Amerika Serikat ini lebih dimajukan lagi, lebih diterapkan lagi karena STEM ini bagi siswa ataupun bagi pendidik nanti dia akan lebih canggih, dan STEM ini merupakan salah satu program yang bahkan berkualitas di kemudian hari. Setelah saya menjelaskan latar belakang pada pokok bahasan pertama, selanjutnya saya akan melanjutkan pokok bahasan kedua, yaitu tentang mengenai pengertian pendidikan STEM. Oke, di sini di PowerPoint saya ini sudah terlihat bahwa pengertian pendidikan STEM. Pendidikan STEM adalah pendekatan pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika integrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah tertentu, kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, dan matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan profesional. Jadi dari pengertian pertama kita dapat simpulkan bahwa pendidikan STEM ini merupakan
suatu pendidikan yang menggunakan metode sains, teknologi, teknik, matematika, engineering untuk memecahkan suatu masalah baik dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita alami ataupun kehidupan yang profesional nanti. Pembelajaran STEM merupakan pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik seni, dan matematika diintegrasi dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah. Dalam kehidupan nyata, pembelajaran STEM ini memperlihatkan kepada peserta didik bahwa sebagaimana konsep-konsep IPA, prinsip IPA, teknologi, teknik, dan matematika digunakan secara terpadu untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang kompetitif. Dan untuk hasil akhir yang akan diharapkan pada metode penerapan STEM ini, yaitu pembelajaran STEM untuk peserta didik dengan mudah mengambil resiko serius untuk yang terlibat dalam pembelajaran, pengalaman di mana bertahan dalam pemecahan masalah, merangkul kolaborasi dan belajar serta bekerja melalui proses kreatif. Jadi untuk pendidikan STEM ini sangat mengacu pada proses pemecahan masalah, dan di kemudian hari untuk pendidikan STEM ini dapat disimpulkan bahwa hasil akhir yang diharapkan pada pendidikan STEM ini, di mana semuanya yang sudah menerapkan, yang sudah mau belajar menerapkan metode pembelajaran sains ini akan serius untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapinya dan merangkul kolaborasi dengan yang lain untuk memecahkan. Jika tidak bisa memecahkan sendiri, bisa merangkul kolaborasi antara sesama untuk memecahkan masalah tersebut melalui. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang pengertian pendidikan STEM, kita harus mengetahui juga mengapa sih kita harus mengetahui seberapa penting STEM itu untuk dipelajari. Di sini saya mencakup beberapa dari latar belakang, terus ada pengertian pendidikan STEM. Dari semua itu terlihat jelas bahwa STEM itu merupakan tantangan teknologi yang harus dipelajari. STEM itu merupakan kunci kemajuan dan inovasi, dan penting untuk kesejahteraan, penting dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemahiran dan pemahaman saintifik, serta transformasi pendidikan. Tantangan teknologi yang terus berkembang ini perlu mengenalkan dan melatih teknologi pada peserta didik, sehingga mereka nanti menjadi generasi penerus bangsa yang mampu mengembangkan teknologi di masa depan nanti untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, mengapa STEM itu perlu dipelajari? Karena kita lihat dalam abad ke-21 nanti bahwa teknologi semakin canggih. Kita sebagai calon pendidik, kita harus tahu bagaimana kita akan mengajarkan kepada peserta didik nanti yang akan membantu mereka dalam menghadapi masa-masa mereka di abad 21 nanti. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan keempat mengenai tujuan, hakikat, dan faktor pertimbangan agar pendidikan STEM ini bakal sukses di kemudian hari. Oke, kita akan yang pertama membahas mengenai tujuan pendidikan STEM. Tujuan pendidikan STEM menurut Baby pada tahun 2013 itu ada terbagi atas 4, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan keterampilan untuk mengidentifikasi suatu masalah dalam kehidupan nyata dan menjelaskan fenomena alam, mendesain serta menarik mungkin yang terkait dengan pendidikan STEM. Yang kedua, memiliki karakteristik khusus STEM sebagai bentuk pengetahuan penyelidikan desain dengan digagas oleh manusia. Yang ketiga, memiliki kesadaran bagaimana disiplin
STEM membentuk lingkungan material yang intelektual dan kultural. Yang keempat, memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian yang terkait dengan isu-isu STEM, misalnya efisiensi mengenai energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya, sebagai warga yang konstruktif, peduli, serta refleks dengan menggunakan gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Selanjutnya kita ke hakikat pendidikan STEM. Hakikat pendidikan STEM yaitu merupakan integrasi dari sains, teknologi, matematika ke dalam bentuk tradidisipliner di dalam sekolah. STEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami fenomena daripada hanya sekedar mempelajari subjek yang diinginkan dan berusaha untuk memberikan peluang pembelajaran pada abad ke-21. Setelah kita mempelajari tentang tujuan dan hakikat pendidikan STEM ini, kita juga harus perlu mengetahui 4 faktor yang akan mempertimbangkan pendidik sehingga pembelajaran STEM ini bakal berlangsung sukses. Apa 4 faktor akan menunjang keberhasilan STEM ini? Yaitu yang pertama itu aspek support atau dukungan, terus aspek teaching atau pembelajaran, aspek evaluasi terkait kepercayaan peserta didik dan pembelajaran STEM, dan yang terakhir yaitu aspek material. Setelah saya menjelaskan tentang latar belakang pendidikan STEM, pengertian pendidikan STEM, mengapa STEM itu perlu dipelajari, dan yang terakhir itu tujuan, hakikat, serta faktor akan mempertimbangkan kesuksesan STEM, saya menarik kesimpulan dari semua yang saya bahas itu di slide berikutnya. Kesimpulan yang saya ambil dari yang tadi saya jelaskan yaitu pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di masa sains, teknologi, teknik, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah. Jadi, STEM ini hanya berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari nyata serta dalam kehidupan yang profesional mungkin. Pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, dan matematika terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan profesional. Jadi, pendidikan STEM ini sangat penting untuk dipelajari bagi calon pendidik agar ke depannya mendidik para siswa abad 21 itu jauh lebih baik dari yang sekarang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca ataupun penonton video saya, dan semoga kita calon para pendidik abad 21 nanti mengajarnya lebih baik lagi dan bisa menerapkan pendidikan STEM ini lebih baik lagi dan membuat generasi-generasi bangsa kita jauh lebih baik dari yang sekarang. Oke, thank you very much. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it, friend? Yes. Maybach music. That's it, friend?